Di sini dalam Imamat, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Nah, ternyata orang yang berzina itu harus dihukum mati. Tapi dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 15, kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud. Ternyata Daud berzina dengan Batseba tidak dihukum mati oleh Tuhan. Tapi yang dihukum mati justru adalah anak hasil perzinahannya yang tidak bersalah dan tidak berdosa dan tidak mengerti apa-apa atas perbuatan bapak ibunya. Apakah karena dia berdua ini nenek moyang Tuhan? Apakah karena dia Bani Israel yang dicintai Tuhan, sehingga kalau dia berdosa maka Tuhan tidak menghukum dia, yang dihukum dan ditumbalkan adalah anak kecilnya? Apakah Tuhan... Oke Dek, selamat datang di roomnya Yonatan Nanda. Room ini room Islam, di mana di sini teman-teman non-muslim boleh bertanya tentang agama Islam. Kalau Anda ingin bertanya tentang pemahaman saya tentang agama Anda juga boleh. Atau Anda ingin tahu bagaimana perbandingan Islam dan Kristen juga boleh. Anda boleh menjelaskan agama Anda kepada saya dengan catatan kalau bisa menggunakan data. Seperti itu ya. Silakan. Nah, ini temanya ya bunuh bayi. Yang Tuhannya umat Kristen itu membunuh anak bayi haram. Anak bayi haram nenek moyangnya Yesus. Oh iya ya. Kenapa gitu Kak? Ya karena ada beberapa hal kalau kita tengok. Pertama, sepertinya Tuhannya kalian yang Bapak tidak mau Daud menanggung dosanya dan melimpahkan dosa itu ke anak kecil yang tidak bersalah. Anak itu ditumbalkan, Daud selamat karena dia nenek moyang Tuhan gitu loh. Iya, mungkin begitu. Kalau menurut Anda gimana? Baikkah itu, kejamkah itu, atau seperti apa pandangan Anda? Kalau ada anak bayi yang tidak bersalah, dibunuh oleh Tuhan, ditulahi selama seminggu, ya, hanya karena bapaknya yang berzina, anaknya yang menanggung dosa. Menurut Anda bagaimana pandangan Anda tentang hal ini? Saya mendengar apa itu sih. Pada saat itu siapa ya, raja siapa sih namanya ya? Nathan, Daud. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Kemudian anak itu mati ya. Nah dan pertanyaannya adalah, menurut Anda adil tidak Tuhan? Yang berzina Daud, tapi yang dibunuh anak hasil jinanya, padahal anak itu nggak tahu apa-apa. Anda yang berzina dengan istri orang, lahirlah anak kecil yang tak berdosa, anak itu dibikin sakit sama Tuhan. Bagaimana menurut pendapat Anda itu? Ya, kita tengok dulu dari apanya, dosa yang mereka apanya? Ya dosanya memang, kan sudah saya bilang, Daudnya yang berzina, tapi kenapa anaknya yang menanggung kutukan Tuhan gitu? Ini Tuhannya kayak mana ini? Kan dalam Imamat pasal 20 nomor 10, nih saya kasih kamu ayatnya ya. Ya, nih ya kita lihat. Iblis yang mendukung dosa zina, berarti Tuhanmu iblis ya yang membiarkan perempuan berzina lepas ya. Waduh, si Dava, siapa nih? Bukan Dava nih. Tanto, kamu jangan menuduh Yesus itu iblis. Yesus pernah membebaskan perempuan pezina loh. Jangan kayak gitu. Masa Yesus dikatain mendukung perzinahan? Parah nih. Salah, Imamat pasal 20 ini kamu lihat ini ya.
Ayat ini bertentangan ya, ini bertentangan sekali, hukum Tuhan di sini bertentangan ya nih. Di sini dalam Imamat, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Nah ternyata orang yang berzina itu harus dihukum mati. Tapi dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 15, kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud. Ternyata Daud berzina dengan Betseba tidak dihukum mati oleh Tuhan. Tapi yang dihukum mati justru adalah anak hasil perzinahannya yang tidak bersalah dan tidak berdosa dan tidak mengerti apa-apa atas perbuatan bapak ibunya. Apakah karena dia berdua ini nenek moyang Tuhan? Apakah karena dia Bani Israel yang dicintai Tuhan, sehingga kalau dia berdosa maka Tuhan tidak menghukum dia, yang dihukum dan ditumbalkan adalah anak kecilnya? Apakah Tuhan di sini menyalahi firman-Nya? Kenapa Tuhan mengajarkan supaya yang berzina itu yang harus mati, tapi giliran Daud yang nenek moyang Tuhan tidak dihukum mati? Apakah di sini yang disebut dengan keadilan Tuhan? Apa salah anak kecil itu sehingga dia dikurbankan dan ditumbalkan dan ditulahi oleh Tuhan? Kenapa Tuhan melampiaskan kemarahannya kepada anak bayi ini? Kenapa tidak langsung kepada Daud saja ditulahi sampai 1 tahun biar sakit dia? Kenapa bayi yang tidak berdosa ini? Di mana letak kepri ketuhanan ini loh? Kenapa Tuhannya kalian ini kok begini sekali gitu? Apakah betul ini Tuhan kalian? Maka pertanyaannya, apakah kalian percaya bahwa ini Tuhan? Silakan dijawab. Menurut saya Tuhan itu nggak jahat. Jadi kalau membunuh anak bayi yang tidak bersalah untuk menyelamatkan bapaknya yang berzina, jahat atau baik? Saya nggak bisa menjelaskan karena saya belum membaca konteks ayat itu. Kalau begitu silahkan Anda bertanya ke saya. Daripada daripada Anda yang menjelaskan. Terima kasih super stikernya Bang Super Tatomik Puzi. Jazakumullah khair. Silakan. Tapi pembahasan saya lain dengan yang kakak bicarakan tadi ya. Dengar saudaraku, jikalau Anda di sini sudah mengaku tidak memahami isi kitab Anda, maka kewajiban saya untuk mengajarkan Anda semampu saya. Apapun pertanyaan Anda di sini, insya Allah saya coba untuk menjawabnya. Dan kalaupun saya tidak mampu menjawabnya, maka saya akan carikan jawabannya kepada Anda. Sebagai tanggung jawab saya ingin membantu Anda paham dan mengerti. Silakan. Menurut kakak, Tuhan itu maha kuasa enggak? Jelas, namanya Tuhan pastilah maha kuasa. Maha kuasa sesuai kehendaknya, bukan maha kuasa sesuai kehendak kita ya. Karena Tuhan itu bukan pembantu. Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa disuruh-suruh, tapi Tuhan yang dimintai permohonan. Nah, kalau kita memohon iya, tapi kalau nyuruh-nyuruh itu namanya kurang ajar itu. Begitu. Seandainya Tuhan ini punya anak, apakah anaknya itu bisa dikatakan Tuhan? Oke, kalau dia punya anak maka dia bukan Tuhan lagi. Saya kasih contoh nih. Sebentar, saya jawab nih. Kalau Tuhan punya anak maka dia bukan Tuhan lagi. Ada tambahan kata-katanya. Tuhan berkeluarga, Tuhan beranak pinak. Tuhan itu ruang lingkupnya adalah tunggal. Esensinya tunggal. Kalau dia dikatakan beranak, maka dia bukan lagi Tuhan tunggal, tapi Tuhan berkeluarga. Tidak masalah. Tidak masalah Anda kalau mengakui ada Tuhan beranak pinak. Yang kedua, kalau Tuhan itu beranak, bisakah dia beranak? Kan saya bilang, dia bisa melakukan apa yang dia kehendaki, bukan apa yang Anda kehendaki. Maka untuk membuktikan Tuhan punya rencana beranak dan dia akan beranak, Anda harus tanya Tuhannya dulu. Ada tidak Tuhan dari agama Samawi yang punya rencana beranak? Yang punya pernyataan akan punya anak? Dengan dia mengatakan Bani Israel adalah anaknya, bukan berarti Israel itu adalah anak kandung seperti kita memahaminya. Tetapi dalam kaidah Bani Israel, anak itu merujuk kepada makna filosofis, alegoris, artinya adalah hamba Tuhan. Tapi kalau seandainya kalian percaya bahwa Tuhan kalian beranak pinak, ya tidak masalah. Ada yang sama dengan kalian. Zeus anaknya Hercules, Osiris,
dewa mitra. Nggak apa-apa punya Tuhan berkeluarga. Gitu. Silakan, apa pertanyaan selanjutnya? Bagi kami kalau Tuhan beranak, dia bukan Tuhan lagi. Dia masuk kepada kategori dewa-dewa pagan. Kakak bilang tadi Tuhan itu maha kuasa. Betul. Maha kuasa semau dia ya, bukan maha kuasa semau kamu. Saya ulangi ya. Tuhan maha kuasa semau dia, bukan semau kamu. Nanti kalau saya, contohnya gini. Menurut kamu Tuhan maha kuasa menjadi apa saja enggak? Menurut kamu Tuhan berkuasa jadi apa saja? Ya, kalau Tuhan berkuasa, apapun dia mau, dia bisa, dia mau. Nah, kalau dia mau kan? Ya, pertanyaannya ada tidak Tuhannya Bani Israel, Tuhan agama Samawi mau punya anak? Ada, dia bilang dia mau punya anak. Atau menjadi orang, dia pernah nggak bilang? Kalau dia berkehendak, kenapa tidak? Oke, berarti menurut kamu, Tuhanmu bisa suatu saat berkehendak jadi tai? Kalau dia mau. Berarti kamu sedang mengatakan Tuhanmu itu rada-rada goblok, Dek. Saya tanya sama kamu mau nggak makan tai? Nggak mau. Kamu aja nggak mau makan tai, Tuhan kamu bilang mau jadi tai. Berarti kamu lebih mulia daripada Tuhan gitu. Inilah cara berpikirnya Kristen. Mengatakan sebentar, kamu aja mengandai-andaikan Tuhanmu jadi tai loh, Dek. Seperti itu. Nah, pintar. Inilah kenapa kita ini kalau bicara tentang Tuhan, jangan kita. Tuhan mau kok jadi ini, Tuhannya mau nggak? Tadi kamu bilang begini, Tuhan mau kok loh, kamu yang bilang kok dia mau jadi tai, kok kamu pula nanya ngapain dia jadi tai, urusan dia lah mau jadi tai. Seandainya dia mau yang saya bilang. Kamu, ya betul, berarti kamu sudah mengandaikan bahwa Tuhanmu suatu saat boleh jadi tai dan mau jadi tai. Karena dalam pikiranmu tuh, loh, kamu kan yang bilang tadi Tuhanmu jadi tai, kok kamu tanya sama saya lagi? Kalau saya kamu tanya, apakah Tuhan ini mau jadi na'udzubillah min dzalik? Tidak akan pernah Tuhan saya jadi hina. Kenapa? Tuhan saya sudah berkata bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang memiliki kemuliaan. Kalau dia sudah katakan akulah yang paling mulia, yang maha mulia, tiba-tiba dia jadi tai, maka dia pendusta. Tidak mungkin saya punya Tuhan pendusta. Kalau kamu bilang, ya Tuhan saya bisa jadi tai, maka suatu saat kalau kamu lihat ada tai teronggok, jangan pijak. Takutnya itu Tuhan kamu yang menyamar ya. Jangan dibuang dulu tai itu. Takutnya kamu pastikan dulu ini Tuhan atau bukan ya. Karena dalam pandangan kamu, suatu saat Tuhan bisa jadi tai. Nah, sama kamu seperti orang di India. Mereka menyembah tai sapi, menyembah sapi. Karena dalam pandangan mereka, suatu saat bisa Tuhan berinkarnasi menjadi sapi. Makanya mereka sembah sapi. Kamu juga punya pandangan yang sama dengan orang di India itu, bahwa suatu saat Tuhan bisa menjelma jadi tai. Maka saran saya, ketika kamu nanti lewat si kuning mengambang, jangan kamu buang dulu. Kalau perlu kamu tangkap si kuning itu, kamu perhatikan dulu seminggu bahwa dia bukan Tuhan. Kalau sudah terbukti dia bukan Tuhan, buang. Kalau dia Tuhan, sembahlah dia. Jadikanlah dia perabotan di rumahmu ya. Karena jangan-jangan dia adalah Tuhan yang menjelma jadi tai. Karena dalam pandanganmu Tuhanmu bisa jadi tai. Na'udzubillahiminzalik, rendah sekali kualitas Tuhan kalian. Kamu saja tidak mau makan tai. Tuhan kok suatu saat bisa kalau dia mau. Mengatakan Tuhan kalau mau saja itu sudah percaya bahwa Tuhanmu suatu saat bisa mau jadi tai. Merendahkan Tuhan adekku. Hina sekali Tuhan Anda, mentang-mentang dia pernah dihinakan Hansip Romawi. Inilah kalian gak, hawa nafsu kalian pengen kali merendahkan Tuhan itu loh. Muliakanlah Tuhanmu. Mentang-mentang Tuhanmu pernah dihinakan Hansip Romawi, kau rendahkan Tuhan seperti tai. Astagfirullahaladzim. Cerdaslah saudaraku. Beginikah cara kalian Tuhan loh ya. Tuhan loh teman-teman. Astagfirullah, pantas kalian ini masuk neraka jahanam. Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku kalian pembuat kejahatan. Yesus mengatakan, Tuhan yang menciptakan itu mulia. Kalian bilang, bisa dia jadi tai? Ngeri saudaraku. Cara berpikir kalian. Bagaimana kalian percaya suatu saat kalau dia mau? Berarti kalian pikir, aduh. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Beginilah, kalian sadarlah putra. Tidak mungkin Tuhan itu mau menjadi manusia. Di dalam tubuh manusia ada tai. Berarti kalau Tuhan jadi manusia, dia sedang jadi tai. Karena dalam tubuhmu ada tai. Berdua ini mulutnya teman-teman. Kok nyala-nyalain. Loh, kok malah kamu nih lucu loh. Tunggu loh.
Yang saya katakan tadi itu salah nggak menurut kamu? Kapan saya ngomong ini? Soalnya kakak itu ngomongnya panjang kan. Di sini yang jadi gurunya saya atau kamu, Dek? Tadi kan saya sudah bilang, kalau kamu bertemu dengan saya, kamu awam kan, kamu bilang tadi kamu nggak ngerti apa-apa tentang agamamu. Baik, terus larinya ke tai, ke sana sampai Iya, jauh. kamu terganggu dengan itu. Kak, pertanyaan Nah, saya. yaudahlah, silakan. Ternyata dia tersinggung, teman-teman. Kita membuktikan kalau pikirannya membuat Tuhan hina loh. Ya sudah, jangan dikoreksi. Loh, sebagai seorang guru, saya mengajarkan bukan cuma kamu. Saya juga mengajarkan netizen yang di bawah. Jangan pernah menduga Tuhan pernah jadi tai dan akan jadi tai. Jangan mengatakan bahwa Tuhan akan jadi manusia. Karena ketika Tuhan jadi manusia, dia sedang jadi tai. Karena di dalam tubuh manusia banyak tai. Di hidungnya ada tai, di perutnya ada tai, di kupingnya ada tai. Lalu kamu percaya bahwa Tuhan akan jadi manusia. Maka ketika Tuhan jadi manusia, dia sedang jadi tai. Tapi kalau kamu terganggu dengan kata-kata ini, bantah saya. Menurut kamu, Yesus itu ada tai nggak di dalamnya? Ada kan? Ya sudah, kalau ada Tuhan berubah menjadi Yesus, dia berubah menjadi manusia yang punya tahi. Ada tahi di dalamnya. Ada tahi. Apalagi? Tanggapi aja gitu. Ya udah silakan. Udah. Pertanyaan saya tadi, apakah Tuhan itu Maha Kuasa? Kakak bilang tadi ya. Iya, Maha Kuasa sesuai dengan kehendaknya. Saya jawab. Dulu kan nanti kakak tanggapi ya. Kan udah saya tanggapi dari tadi. Emang saya nggak menanggapi dari tadi. Lanjut. Silakan. Soalnya ini ngomong itu ini. Jadi begini, itu kan tanggapan, Dek. Kamu di sini minta ditanggapi nggak terima. Ini gimana sih adik ini? Udahlah kamu ngomong aja. Kalau nggak kamu aja yang ngajarin saya lah. Dia bertanya. Kita jawab, tanggapi, dia malah kecewa kita tanggapi. Tadi kan kakak bilang Maha Kuasa. Nah, saya kasih ini. Seandainya Tuhan kakak mengandung ya. Kakak seandainya dipilih nih. Kakak mengandung, kakak dalam keadaan perawan, belum punya suami. Tuhan nih berkehendak. Ya, kakak mengandung gitu. Nah, anak yang kakak kandung, kakak kan dalam nggak ada suami, kakak dalam keadaan perawan ya. Nah, kakak ini dipilih oleh Tuhan. Nah, bayi yang kakak kandung ini, apakah anak ini bisa disebut anak Tuhan, Kak? Itu pertanyaan saya, Kak. Nggak bisa lah. Itu anak saya, karena saya yang melahirkan. Kecuali kalau ada wanita Kristen hamil, dijima, disetubuhi oleh Yesus, maka itu bisa dikatakan anaknya Yesus. Tapi kalau Tuhan kami umat Islam, ketika dia hendak menciptakan, dia tidak perlu berjima. Kenapa? Tidak mungkin Tuhan itu mau berjima dengan manusia, karena Tuhan tidak butuh berjima. Yang berjima itu manusia, yang berkembang biak itu manusia. Manusia berkembang biak itu dengan hawa nafsunya. Tuhan tidak layak baginya berjima dan berkembang biak. Astagfirullahaladzim. Maka kalau saya mengandung, kamu kan bercerita tentang Bunda Maria ini. Anaknya Maria tidak bisa dikatakan anak Tuhan. Makanya di Al-Quran, Nabi Isa itu tidak pernah dipanggil anak Allah. Tapi dia dipanggil anak Maryam. Karena dia anaknya Maryam. Tapi dalam kitabmu didustai. Dikatakan anak Allah. Dikatakan anak Daud. Padahal dia nggak hasil, tidak hasil bercocok tanam siapa-siapa. Dia sama seperti Nabi Adam. Makanya di Al-Quran dikatakan, perumpamaan penciptaan Nabi Isa sama seperti Adam. Bagaimana perumpamaannya? Allah hanya berfirman kun. Kalau Allah berkata kun, Allah bilang jadi, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Jangankan anaknya Maryam, Nabi Adam saja dan Siti Hawa itu tidak punya bapak, tidak punya anak, bisa hadir ke dunia. Apalagi cuman nggak punya bapak. Ya, jadi kalau di Kristen, ketika Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, dia dikatakan anak Tuhan. Karena apa? Karena kalian memang terbiasa menuhankan Tuhan berkeluarga. Sama seperti Dewa Zeus, Hercules. Hercules itu anak kawin antara Zeus dengan perempuan di bumi.
Makanya Hercules itu 100% manusia, 100% dewa. Kristen, Yesus adalah anak kawin antara Roh Kudus dengan Maria. Maka Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Yesus dan Hercules beradik kakak, sama-sama panjang rambutnya. Sama-sama dari bahasa Yunani. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak layak, laisa kamitslihi syai'un. Dia menciptakan, bukan menghamili dalam tanda kutip, berjima membuat hamil, tapi mengizinkan membuat orang bisa hamil karena dia adalah Tuhan. Kalau di iman kalian kan Tritunggal, bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan yang adalah dia sendiri, itu pun kalian nggak ngerti kalau saya tanya. Sekarang saya tanya balik deh sama Anda. Yesus itu anak Tuhan. Belum selesai. Oh yaudah. Terus? Itu kan dia nggak punya bapak kan Kak? Ya. Iya. Siapa bapaknya Kak? Tidak ada karena dia nggak punya bapak. Masa orang nggak punya bapak terus ditanya bapaknya, ini gimana adik kita ini? Kak, dia nggak punya bapak kan Kak? Tidak Dek. Kalau gitu siapa bapaknya? Dek, tadi kan kamu sudah tanya. Kamu sudah tahu kalau dia nggak punya bapak. Kok kamu tanya lagi bapaknya siapa? Ini kamu gimana ini Dek? Memangnya Yesus punya bapak? Iya, dia itu kan perempuan yang dipilih oleh Tuhan Kak. Iya memang, ya kan? Terus? Betul. Nah, apakah bayi ini nggak boleh dipanggil sebagai anak Tuhan? Bohonglah itu. Kalau dia bukan anak Tuhan, kok dituduh anak Tuhan? Pendusta itu. Kalau dia anak manusia, kau bilang dia anak Tuhan, berarti kau berdusta. Kami bukan diajarkan berdusta dalam segala hal. Kami boleh berdusta kalau kami diancam oleh orang jahat, menyelamatkan saudara kami dari konteks berperang, menyelamatkan rumah tangga orang lain. Tapi kalian berdusta dalam segala hal. Yesus anak orang, kalian bilang anak Tuhan. Itu pendusta itu, fitnah itu. Begini Kak, Allah kan telah memilih Siti Maryam untuk mengandung Isa. Ya kan, betul. Kak? Terus? Nah, apakah Isa ini bisa dikatakan anak Allah Kak? Kan saya sudah jawab, masa telinga kamu nggak dengar barusan? Inilah kenapa kadang saya keras kepada orang Kristen. Dalam kitabmu tertulis makanan keras untuk orang dewasa. Memang nggak ada, memangnya yang bilang Nabi Isa punya bapak siapa? Dek. Ibu punya bapak. Nah, sedangkan saya. Nah, sedangkan Isa dia nggak ada bapaknya Kak. Iya, memang ia nggak punya bapak. Iya, Nabi Adam memang punya bapak. Saya tanya dulu, Nabi Adam bahkan nggak punya bapak, nggak punya anak. Apa masalah? Nabi Isa baru cuma nggak punya bapak. Sedangkan Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya anak. Jadi tidak ada satupun. Yesus juga diciptakan. Diciptakan, baru dilahirkan, diciptakan dengan cara dilahirkan. Adam diciptakan dengan cara dibentuk langsung. Nabi Isa diciptakan dengan cara dilahirkan. Kau kan memang kau nggak diciptakan, memang kau nggak diciptakan Tuhan. Waduh, bukan ciptaan ini, berarti kau pencipta. Waduh, berarti dia Tuhan guys, karena dia bukan ciptaan. Tidak bisa membedakan mana yang dilahirkan, mana yang diciptakan. Ya bisa lah, dilahirkan itu adalah ciptaan yang dilahirkan. Ciptaan adalah ciptaan yang belum tentu dilahirkan. Contoh batu tidak dilahirkan tapi diciptakan. Berarti kau bukan ciptaan. Wah, kamu bukan ciptaan berarti. Kamu bukan ciptaan Tuhan. Adam punya ibu enggak? Adam nggak punya ibu. Nah itu dia perbedaannya Kak. Isa punya ibu. Iya, lebih hebat Adam dong. Adam aja nggak punya ibu, nggak punya bapak. Apa hebatnya Nabi Isa kalau cuma nggak punya bapak doang? Nah, saya tanya dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Sejak kapan? Tunjukkan ayatnya di mana Nabi Adam dikatakan berdosa dalam kitabmu. Jangan fitnah Nabi Adam lah. Ini kok jahat banget nih, manusia pertama ciptaan Tuhan dikatakan jatuh ke dalam dosa nih. Coba tunjukin dalilnya. Di mana dikatakan Nabi Adam itu jatuh ke dalam dosa. Kamu jangan ikuti fitnahan Paulus mengatakan Hawa sudah berdosa loh. Mana dalam kitab Kejadian dikatakan Adam itu berdosa? Itu tuduhan kalian Kristen kepada ciptaan pertama Tuhan. Tunjukkan kepada saya. Tertulis kok. Emang mana di Bibelmu? Tertulis apa? Mana di kitabmu? Saya bayar 1 juta ini kalau ada tertulis Adam berdosa. Saya kirim sama kamu 1 juta deh. Coba tunjukin ayatnya mana. Kok fitnah Nabi Adam ini orang ini? Inilah Kristen ini tukang fitnah ini. Nabi Adam dipitnahnya adalah berdosa. Yesus dipitnahnya anak Tuhan. Tuhan dipitnahnya beranak pinak.
Kena pantas kalian ini berdosa ya. Tunjukkan sama saya di kitab Anda bahwa Nabi Adam dikatakan berdosa. Yang ada berdosa itu Yesus. Sebab Yesus dijadikan dosa. Sebab Yesus dijadikan kutu. Ada ayatnya itu menurut Paulus. Tapi Adam dikatakan berdosa. Kau tunjuk ayatnya, Dek. Tidak ada tertulis. Ini ada fitnahan kalian orang Kristen yang sangat keji kepada para nabi yang diciptakan oleh Tuhan. Masa ciptaan pertama Tuhan gagal dikatakan berdosa? Parah kali Kristen-Kristen ini loh. Juga sih kalau kakak bilang Tuhan Yesus berdosa sih kak. Oh iya, dalilnya ada nih. Ini ada ayatnya nih. Kalau saya bicara pakai dalil. Kalau kamu dari tadi mengatakan bahwa Yesus punya bapak. Sejak kapan Yesus punya bapak? Dia punya bapak tiri, Dek. Kamu jangan memfitnah lah, Dek. Dek, bahaya loh. Masa kamu berani-beraninya fitnah Tuhan loh. Nih ya, ini saya tunjukkan Yesus itu berdosa. Yesus katanya suci. Sejak kapan? Yesus itu berdosa. Makanya dia mati terkutuk. Yesus itu dijadikan dosa. Nih 2 Korintus pasal 5, 21 yang mengatakannya adalah Paulus. Yesus itu dikatakan terkutuk yang mengatakannya adalah Paulus. Nih kamu baca nih. 2 Korintus pasal ke-5 nomor 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Ini loh. Tuhan kalian dijadikan dosa. Galatia pasal 3 ayat 13. Tuhan kalian dijadikan kutu. Tunjukkan kepada saya Nabi Adam pernah berdosa. Tunjukkan kepada saya bahwa Tuhan Bani Israel mengatakan Adam pernah berdosa. Jangan menfitnah. Nabi Adam ku tercinta yang adalah bapak seluruh manusia. Bapaknya seluruh alam bapaknya Bunda Maria. Jangan kalian memfitnah Nabi Adam mengatakan dia berdosa. Tidak ada tertulis. Fitnah kalian mengerikan sekali. Mentang-mentang Tuhan kalian. Kakak bilang tadi Tuhan Yesus saya berdosa. Ya, 2 Korintus pasal ke-5 21 ayatnya. 2 Korintus pasal ke-5 21. Sadarlah kalian Kristen, ketika kalian menuduh Nabi Adam itu berdosa, kalian sama saja menuduh Tuhan itu gagal menciptakan manusia. Memang sih ada tertulis Tuhan kalian menyesal. Nomor 21. Parah kalian ini, memang pengen kali kalian menghujat ya. Nabi Adam dihujat, Yesus dihujat, Tuhan dihujat. Agama hujat lama-lama loh kayak gini loh. Tapi mengakunya agama kasih. Parah ini. Ngeri saudara. Baca dulu ayatmu itu. Nah, saya baca ya kak. Dia yang tidak mengenal dosa, ya, dia tidak mengenal ini ya kak, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Karena berarti kita, dia dosa enggak? Ya udah berarti dia dosa enggak? Dia menjadi dosa enggak dia? Menjadi dosa dia. Tapi dibuat karena dosa kita. Ngerti, lebih kan? keji, mengertilah. Aduh, kok double keluarga? Berarti begini. Ya, kita dibenarkan oleh Allah. Oke, saya paparkan. Kamu diam dulu. Keji sekali ya. Ini ya, saya tunjukkan kekejian agama Kristen ya. Ini menurut saya keji ya. Dengar. Diam dulu, di mute. Kamu dengarkan baik-baik. Kekejian, kebiadaban, pemikiran. Saya lagi menjelaskan. Kekejian, kebiadaban, kejahatan, pemikiran orang-orang Kristen adalah mereka percaya bahwa ada orang yang tidak berdosa, orang benar, orang baik, dibuat Tuhan menjadi dosa untuk menyelamatkan orang-orang berdosa seperti dia ini loh. Keji dan biadab teman-teman. Di pengadilan ini Tuhannya kalau jadi hakim di pengadilan, ada seorang koruptor, pembunuh, pemerkosa anak kecil. Ada seorang ibu yang tidak bersalah. Maka ketika anak ini berbuat dosa, koruptor, apa kata hakim ini? Ibumu kan tidak pernah berbuat dosa, kau pendosa. Ya sudah, ibumu masuk penjara, kau bebas. Biadab cara berpikir orang-orang ini loh. Bagaimana kalian mampu berpikir Tuhan, kalian yang bapak itu, membuat anaknya yang tidak mengenal dosa jadi dosa gara-gara menyelamatkan kalian yang biadab, kalian yang koruptor, kalian yang memperkosa, kalian yang membunuh. Inilah lebih keji Tuhan kalian dibandingkan Tuhannya, dibandingkan Osiris mungkin. Mengerikan cara berpikir kalian loh. Tega-teganya kalian menuduh Tuhan pencipta alam semesta ini membuat orang yang tidak bersalah menjadi berdosa gara-gara kalian yang biadab ini untuk masuk surga.
Bersekali pemikiran kalian ini yang untuk disampaikan. Psikopat. Ini lebih keji daripada menghukum orang yang berdosa. Lebih baik menghukum orang yang berdosa karena dia pantas dihukum. Yang kalian percayai menurut Pak Korintus ini. Paulus mengajarkan bahwa Tuhan kalian itu yang Bapa. Itu sampai hati. Membuat orang yang tidak pernah berdosa menjadi berdosa demi menyelamatkan kalian orang-orang bejat. Si Paulus yang bejat membunuh Stefanus merasa bebas dari dosa asalkan Yesus yang tak berdosa sudah dibuat menjadi dosa, sudah dibuat menjadi kutuk. Ini kalian yang tidak mau bertanggung jawab, kalian yang memperkosa, kalian yang ngintip orang mandi, kalian pelaku narkoba, kalian yang memperkosa anak kecil, memperkosa nenek-nenek. Nikmatnya kalian yang rasakan, sakitnya orang yang tidak berdosa yang kalian tuduh melakukan itu. Parah kalian ini. Saya sedang menunjukkan kalian biadab. Saya sedang menunjukkan kepada seluruh 2.600 orang menonton betapa biadabnya cara berpikir Paulus. Mengatakan bahwa orang yang tidak berdosa dibuat Tuhan menjadi dosa demi menyelamatkan kalian yang biadab. Apa nggak keji sekali cara berpikir ini? Apa tidak keji? Saya tanya sama kau. Kalau Tuhan menghukum orang yang tidak berdosa demi menyelamatkan orang yang berdosa, adil nggak Tuhan ini? Tunjukkan Tuhan Yesus itu berdosa dulu. Ini dia telah dijadikan dosa. Dia telah dijadikan dosa. Yang menjadikan dia dosa adalah Bapaknya. Nabi Isa itu bukan, jangankan Nabi, yang mengatakan Tuhanmu berdosa itu bukan saya, tapi kitabmu Paulus yang mengatakan. Kau sudah baca ayatnya. Justru lebih keji mengatakan orang tidak berdosa menjadi dosa. Itu lebih keji, lebih buruk. Kalau kau berdosa, aku katakan berdosa. Diam. Contoh, kau memperkosa nenek-nenek. Aku bilang, aduh, diam dulu. Kalau kau tidak sanggup diskusi, jangan paksa. Kalau kau memperkosa nenek-nenek, aku bilang dasar kau biadab. Aku tidak salah karena kau biadab memperkosa nenek-nenek. Tapi kalau ada orang yang tidak berbuat dosa dan tidak berdosa lalu dikatakan berdosa, itu juga biadab. Itu biadab itu. Masa orang yang tidak pernah berdosa dituduh berdosa? Kurang ajar itu namanya itu. Apa? Yang mengatakan Yesus itu dijadikan dosa kan kitabmu, bukan saya, Dek. Kok malah playing victim? Yang mengatakan bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa itu menjadi dosa untuk menebus dosa kalian yang biadab-biadab ini, itu kan Paulus, bukan saya. Kekejian pemikiran Paulus mengatakan bahwa Tuhan itu bisa membuat orang yang tidak bersalah menjadi dosa demi menyelamatkan kalian para pendosa. Hebat kali kalian para pendosa ini ya. Kalian yang memperkosa, kalian yang membunuh, Tuhan yang harus menanggung dosanya. Biadab kalian ini loh. Jadi suatu saat kalau kalian tidak mau mengakui kesalahan kalian itu wajar loh. Kalian yang melakukan pemboman misalnya, lalu kalian tuduh orang Islam, itu suatu saat bisa terjadi loh. Kalian sudah terbiasa. Kalian sudah terbiasa melanggar aturan kode etik moralitas. Di mana kalian percaya bahwa Tuhan itu tidak bermoral dengan mengatakan orang yang tidak mengenal dosa menjadi dosa demi menebus kalian yang berdosa ini. Seolah kalian lebih mulia daripada Yesus sendiri. Kalau Yesus boleh menanggung dosa, kalau Yesus boleh terkutuk, kalian tidak boleh karena kalian merasa lebih hebat daripada Yesus. Kalian merasa lebih bertanggung, kalian ini merasa bahwa kalian dipilih Tuhan, kalian lebih dimuliakan Tuhan, berhak masuk surga tanpa perlu menanggung dosa yang kalian buat. Sementara Yesus harus mati dulu baru ke surga. Yesus terkutuk dulu baru ke surga. Yesus yang tidak pernah mengenal dosa dikatakan berdosa sama Paulus. Inilah pemikiran kalian. Inilah pemikiran yang sangat mengerikan. Kenapa orang-orang Eropa membantai orang, membunuh orang, suka-suka bapak moyangnya? Ya wajar. Karena mereka merasa, kami kan anak-anak Tuhan. Kami anak-anak Tuhan. Mengerikan cara berpikir kalian, saudaraku. Sadarlah kalian. Kalian sama-sama aja dengan orang psikopat mengatakan, orang yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa loh. Kalau ada hakim mengatakan kau pembunuh, betul-betul orang itu membunuh, itu tidak salah. Tapi ada hakim mengatakan kau pembunuh, tapi orang itu tidak pernah membunuh, itu fitnah. Keji sekali agama kalian kepada Nabiku Isa. Tidak terima aku ya. Ya Allah, pantas Nabi Isa nanti datang menampar di muka kalian. Kubantuin nanti Nabi Isa menampar kalian. Seandainya Yesus turun kedua kali, aku akan berdiri depan Yesus. Yesus,
Aku bantuin kamu menampar Rasmi dan Darni. Pasti diizinkannya. Silakan Riva. Emang kurang ajar ini. Itulah dungunya. Loh, kok saya dibilang dungu? Apa alasan kamu bilang saya dungu? Dia tidak mengerti. Dia tidak Kamu kan, mengenal dosa. loh, yang kamu tidak mengerti, kamu yang dungu berarti, bukan saya. Saya mengerti dari tadi. Kamu yang tidak mengerti berarti yang dungu kamu. Kok kamu yang nggak ngerti, saya yang dituduh dungu? Kamu yang tidak paham, saya yang dituduh dungu. Inilah kamu, orang dungu menurut, inilah kalian. Kalian berdosa menuduh orang berdosa. Kalian yang dungu menuduh orang dungu. Inilah kalian anak-anak dewa. Kelakuan. Nggak bisa pahami loh, heran awak. Memang dungu, makanya ngatain orang pula dungu. Kau yang nggak paham, aku yang kau tuduh dungu. Sejak masa kau nggak ngerti dengan itu? Masa ada orang yang tidak pernah berbuat dosa, tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh Tuhan, dan kau bilang Tuhan ini Maha Pengasih? Kalau kau orang berdosa dikatakan berdosa normal. Dia tidak mengenal dosa, ya. Tapi kan dijadikan dosa sama Tuhan Bapaknya. Hanya dibenarkan dosa. Ya sudah, kalau begitu berarti dibenarkan dosa. Dosa dibenarkan berarti. Berarti Tuhan kau membenarkan dosa. Berarti benar kau berzina gitu. Berarti kau membenarkan dosa. Tuhan kau membenarkan dosa. Kok kejam sekali cara berpikir Kristen ini ya. Demi kau membela dosa kau katakan Tuhan membenarkan dosa kau. Dengan cara membuat Yesus menjadi dosa. Kau yang memperkosa nenek-nenek, Tuhan kau yang membenarkan dosa dengan cara mati dia gitu. Memang betul kalian ini perbada kalian ya. Bukan cuma perbada kalian ini. Psikopat tapi berlaku seperti domba padahal serigala dalam hatinya loh. Sempat-sempatnya kalian berpikir kalau Tuhan kalian itu menjadikan orang tidak berdosa jadi dosa. Perbada kalian. Mengerikan cara berpikir kalian loh. Ngeri sekali loh bro. Gak sadar kau. Gak sadar kau itu. Kau menganggap dia hebat ya, padahal tidak. Yang mengatakan aku hebat kau berarti. Kok bawa-bawa hebat? Aku nggak pernah bilang dari tadi aku hebat. Kau yang menganggap aku hebat loh. Jangan kayak gitu. Kita di sini diskusi. Aku bawa emosi ketika kau sebagai Kristen mengatakan bahwa Tuhan Bapa membuat Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa. Apa nggak lain Tuhanmu itu? Kalau orang berdosa dikatakan berdosa wajar. Ini orang yang tidak pernah berdosa dituduh pula berdosa. Keji sekali cara berpikir kalian tentang Tuhan gara-gara kalian ikut Paulus ini. Pantaslah kata Yesus ya, hati-hati dengan Farisi munafik. Hati-hati dengan Farisi munafik. Siapa Farisi munafik kata Yesus? Orang yang lidahnya bercabang, pembunuh para nabi, Farisi Paulus. Itulah kalian, sadarlah kalian. Kitab yang kalian dapat itu dari orang-orang Yahudi yang bahkan membunuh Tuhan kalian. Kenapa kok kalian tega kali menuduh Yesua Hamasiah yang tercinta? Yesusku tercinta, dituduh berdosa, padahal dia baik. Tapi dia nggak baik, kata dia nggak baik. Parah kali dia ini loh. Nggak sadar kau itu halawa. Kok parah kali kau tuduh Tuhan mengatakan Yesus berdosa, padahal dia tidak pernah berdosa loh. Udahlah ya, tobatlah kau ya, halawa ya. Ngeri kali cara berpikirmu. Udahlah aku sama disuruh menunjukkan kitabmu. Kitab kau yang bilang, Paulus yang bilang. Paulus yang bilang kalau Yesus yang tidak berdosa itu menjadi dosa. Paulus yang bilang bukan aku loh. Aku cuma membantah kata Paulus, aku tidak terima dengan tuduhan Paulus terhadap nabiku Isa, nabiku Yesus. Nggak mungkin Yesus itu berdosa. Nggak ada ceritanya dia berdosa. Tiba-tiba kalian mengatakan dia. Nabi Isa tidak berdosa. Nabi Isa itu dan semua nabi tidak ada yang berdosa. Parah kali cara berpikir kalian ini. Udah diam dulu, belajar dulu dengan Bunda Gembala di sini. Kuatkan. Saya mau turun aja. Apa lagi? Saya mau turun aja. Itu udah turun lah. Ya udah turunlah halawa. Sehat-sehat kau dek ya. Makan yang banyak. Di dunia belum tentu senang hidupmu mati masuk neraka karena menuduh Tuhan berbuat dosa. Ya. Siapkan dirimu masuk neraka. Nanti kau ditampar sama Yesus, kau tuduh dia berdosa. Dia orang baik, dia tidak pernah berdosa. Kau tuduh dia berdosa gara-gara kau ikut Paulus. Sudah turun sana. Bertobat kau renungkan ini. Apakah betul ya Tuhanku begini? Sudah turun. Sudah turun. Gak enak aku, gak bahagia hatiku membuat gak bahagia hatiku mendengarkan ada orang Kristen yang mengatakan Tuhan keji. Ya, masa Tuhan dikatakan berdosa? Parah sekali. Setidaknya hargailah Tuhan kalian depan kami loh. Depan kami aja Tuhan kalian gak ada harga diri loh. Ya mana kalian mau mempromosikan Tuhan kalian? Di depan kami aja kalian mengatakan Tuhan kalian gak ada harga dirinya. Berdosa dia. Padahal dia gak pernah berbuat dosa. Dijadikan dosa. Ngeri sekali.
Halo Pak Indra Heliantus, Pamela Putra. Silakan agamanya.